Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan kaji kita sampai pada asma yang ke-76, al-batin, zat yang maha gaib, the hidden. Allah subhanahu wa ta'ala ada dan tetap akan ada. Sehingga dengan demikian, bagi orang yang tidak memahami sifat-sifat Allah, akan ada yang tergelincir. Tuhan tidak ada, enggak nampak. Oh, berarti alirannya dia hanya bersifat fisik, sesuatu yang tampak. Padahal dia sendiri kalau ditanya, loh, kamu tadi belum makan, keadaanmu lapar, sekarang udah makan, kemudian kenyang. Loh, kenyang itu tempatnya di mana? Lapar itu wujudnya seperti apa? Ada enggak lapar? Ada. Ada enggak rasa kenyang? Ada. Nampak enggak? Enggak. Lah, berarti sikap yang mengenali Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, hanya dengan dimensi fisik tentu tidak sepadan dan tidak patut. Nah, ini perlu kita sampaikan. Karena apa? Ya seperti inilah memahami Allah. Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha menguasai atas segala sesuatu. Kan begitu? Maka kita mengenal, mempelajari al-batinu, al-batin, ya, batin, ya. Itu ada hanya secara mata lahiriah kita itu tertutup, nggak akan mampu melihat zat Allah. Kita hanya dipersilahkan untuk melihat ciptaan Allah. Nah, ini kan perlu dikuatkan pemahaman ini. Karena apa? Sebenarnya dengan al-batin ini sebagai tes keyakinan. Sampai sejauh mana kita sebagai hamba Allah ini yakin terhadap Allah al-batin, maha gaib. Allah itu maha gaib, bukan tidak ada, namun gaib bagi kita sebagai hambanya. Cukuplah kita sebagai orang yang berpikir, berakal sehat, nggak mungkin sesuatu yang terjadi tanpa ada yang menjadikan. Nggak akan mungkin itu. Pakai logika manapun nggak akan mungkin. Alam, iya alam, itu kan alam. Oke, alam siapa yang bikin? Nggak mungkin alam terjadi dengan sendirinya. Lawang kita ada yang memprakarsai kok. Ya. Nah, ini kan dari hukum sebab akibat pun sebenarnya cukuplah ya untuk mengantarkan kita menjadi penguatan iman. Penguatan iman.
Dan tentunya kita harus terus apa? Berupaya agar dengan perjalanan kehidupan kita, dengan bertambahnya umur yang sekaligus berkurangnya masa tayang kita ini akan semakin berkesan. Sehingga segala sesuatu yang berkait dengan al-batin maha ghaib itu akan menjadi sesuatu yang senantiasa menguatkan, sesuatu yang impresif ya. Sesuatu yang mengesankan, sesuatu yang keren, begitu kalau anak sekarang bilang. Menguatkan iman. Memang tidak mudah, namun sekali lagi bukan berarti tidak bisa. Segala sesuatu itu kalau kita mau, Allah berikan. Ya, berikan apa? Berikan segala sesuatunya untuk menjadikan sesuatu itu terwujud sesuai dengan harapan kita. Maka dengan al-batinu ini sebenarnya sekali lagi kita sungguh diberikan kesempatan oleh Allah ya. Untuk apa? Untuk semakin kuat atau untuk senantiasa menguatkan keimanan yang ada. Maka memang disinilah yang perlu kita pahami. Sehingga kalau pesan Allah dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 92, di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu bersikap seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya. Mimba dikuatin angkasa. Naqadat ghuslaha mimba dikuatin angkasa. Janganlah merusak kembali, mengurai kembali benang-benang yang sudah dipintal dengan kuat. Mengapa? Ya, sampai seperti terjadi yang demikian itu ya karena kita bergulat dalam kehidupan ya, yang senantiasa bertemu dengan kondisi yang tidak aman, kondisi yang tidak menguntungkan, teman yang tidak baik, teman yang tidak bisa dipercaya, lingkungan yang tidak bisa menguatkan iman, itu kan sebenarnya petaka itu. Maka ketika suatu saat mungkin ibu, bapak, saudara sekalian akan putra-putrinya akan akan berpisah induk dengan induknya, dengan kita sebagai orang tuanya, ya pesankan, tolong cari lingkungan rumahmu yang baru, lingkungan yang senantiasa bisa menguatkan iman. Nah, kan itu kan pesan, itu pesan langsung kita, aplikasi langsung. Karena Allah telah menyampaikan, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya kembali yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Ketika di lingkungan orang tuanya kita sebagai orang tua, alhamdulillah terjaga dengan baik, maka modal kondisi keimanan yang sudah baik itu pastikan akan senantiasa terpupuk dengan keadaan yang lebih baik. Karena apa? Ini berkait dengan masalah waktu. Terlalu singkat kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya sebentar, Masya Allah, nanti akhirnya kita akan
tidak mendapatkan apa-apa. Karena memang seperti itulah kondisi kita. Senantiasa mengulur waktu. Mengundurkan dan mengulur-ulur waktu. Kalau yang dulu kita sampaikan, sering kita itu berkompromi dengan setan kosek. Sing benar ya setan kosek, bukan di bahasa Indonesia kan setan nanti dulu kan begitu ya. Ya setan kosek itu. Ayo sholat, entar. Nah, entar itulah kosek namanya dalam bahasa Jawa. Nanti dulu. Nah kosek itu nanti relatif. Oh sudah 2 jam masih kosek kok. Padahal tadi zuhur sudah diingatkan. Ini sudah 2 jam masih kosek. Berarti alamat segala sesuatu itu tidak akan menguntungkan. Sehingga peringatan Allah ini cukuplah menjadi penguat, menjadi pengingat, ya, menjadi pengarah agar kita tetap berada di lajur yang benar. Lajur yang akan mengantarkan sampai kepada tujuan akhir kita. Dan kita harus senantiasa melihat secara kontinu. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu menelengi tujuanmu kemana. Terus tetaplah perhatikan itu, tujuan akhir kita itu. Ketika kita berpegang teguh atas tujuan akhir kita, insya Allah segala masalah itu nanti akan relatif lebih mudah. Ketika misalkan dalam rumah tangga ada berselisih pendapat, segera kita kembali. Tujuan kita apa tuh sebenarnya dalam rumah tangga itu? Maka insya Allah ya nanti akan itu akan lebih mudah lah. Karena apa? Apa yo omah-omah ki arep isine murah arep grejekan seperti ini? Apa hanya akan berselisih terus menerus? Kapan ndongake anak? Coba orang tua antara suami istri sering grejekan itu apa ya? Berselisih pendapat. Lah terus kapan ndongake anak? Ini loh Bapak sekalian, mohon maaf saya tidak mengajari. Ini coba untuk apa ya? Sekedar pengingat kita semuanya. Nah, kalau dalam rumah tangga hanya gerejekan ya nanti yang kurban adalah anak-anak kita. Karena apa? Doa kita terlupakan. Karena apa? Ngurusi sesuatu yang tidak akan ada hasilnya. Karena apa? Ia gerejekan, ia berselisih pendapat. Semoga kita terhindarkan dari yang demikian itu dan kita dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa berada di dalam kebaikan dan kebenaran. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.